Jadi baik, perkenalkan nama saya Trince Citania Rambu Yarakoy, NIM 2522017 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Kristen. Etika bisnis Kristen. Adapun pengertian etika bisnis, tujuan etika bisnis, dan etika bisnis dalam Kristen. Adapun pemahaman orang terkait bisnis. Yang pertama, meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, bisnis kotor, bukan orang jujur dan bermoral. Dan yang ketiga, keterlibatan orang Kristen dalam bisnis. Bisnis yang Alkitab seperti apa? Pengertian etika bisnis. Etika bisnis Kristen merupakan usaha untuk menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Kepentasan dan ketidakpentasan dalam berbisnis serta perilaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Prinsip Alkitabiah haruslah diterapkan dalam menjalankan bisnis. Bisnis adalah usaha, pada umumnya adalah hal yang sama di mana-mana, tetapi motivasi untuk melakukan bisnis serta nilai-nilai dan cara yang dikembangkan di dalam berbisnis dapat berbeda-beda. Yang pertama, seorang pengusaha Kristen harus mempunyai ciri kekristenan dalam dunia bisnis yang dikelola. Bisnis atau usaha harus dikelola secara profesional dengan dijiwai nilai-nilai dan semangat iman Kristen. Nilai-nilai iman Kristen di dalam berbisnis tidak bertentangan dengan prinsip profesionalisme, bahkan dapat dikatakan bahwa praktik bisnis yang profesional sebenarnya dikembangkan dari nilai-nilai Kristen. Adapun tujuan bisnis Kristen. Panji Anuraga menyebutkan 4 tujuan bisnis secara umum, yaitu yang pertama, mencari keuntungan atau profit. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan usaha. Ketiga, pertumbuhan pengembangan usaha. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial atau terbukanya lapangan pekerjaan. Adapun landasan teologis Alkitabiah dalam berbisnis adalah kehendak Allah bagi manusia untuk bekerja, baik sebelum kejatuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 maupun sesudah kejatuhan manusia dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dasar etika Kristen untuk bisnis adalah hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37-39. Berbisnis yang dimaksudkan untuk mengasihi Tuhan Allah, artinya sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah, bekerja atau berbisnis mempunyai makna ilahi. Berbisnis untuk mengasihi diri sendiri, artinya adalah menghendaki kita menjadi produktif, rajin bekerja, dan mandiri terhadap kebutuhan pokok sendiri dan bukannya malas. Terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Berbisnis dimaksudkan untuk mengasihi sesama manusia, artinya mengasihi pekerjaannya, mengasihi rekan kerjanya, dan mengasihi konsumen atau pelanggannya. Adapun bagian Alkitab yang menjadi dasar interpretasi teologis dari bisnis Kristen, yaitu 1. Kegiatan bisnis untuk memenuhi mandat ilahi, yaitu menguasai dan melestarikan ciptaan. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-28 dan pasal 2 ayat 5-15. Yang kedua itu kegiatan bisnis sebagai aktivitas kerja dan pelayanan. Terdapat Kejadian 3 ayat 17-19 dan pasal 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dan yang terakhir, kegiatan bisnis digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terdapat dalam Mazmur 150, Roma 11 ayat 36. Kegiatan bisnis untuk memenuhi mandat ilahi, yaitu menguasai dan melestarikan ciptaan. Misalnya manusia mendapat mandat atau otoritas dari Allah untuk menguasai, mengelola, dan melestarikan ciptaannya, serta menjalankan hidup mereka. Yang kedua itu mengusahakan, itu tercakup tugas untuk mencari makanan bagi manusia itu sendiri. Di dalam pemerintah untuk memelihara tercakup pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya dan cara memeliharanya. Dan yang kedua, kegiatan bisnis sebagai aktivitas kerja dan pelayanan. Misalnya bekerja adalah anugerah dan panggilan, maka sebaiknya seorang Kristen haruslah bekerja dengan keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Kerja bukan merupakan suatu pilihan, tetapi keharusan. Kerja berkaitan dengan pelayanan atau melayani, dan merupakan dimensi fundamental dan keberadaan manusia di dalam dunia ini. Dan yang ketiga itu, kegiatan bisnis digunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu terdapat dalam Mazmur 150 dan Roma 11 ayat 36. Sekian presentasi video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.